shaf awal, bagaimana agungnya pahalanya adzan dan shaf awal. Karena kita kurang membaca fadilahnya sehingga adzan ya ada petugasnya kan, memang iya ada tersendiri, memang orang-orang yang diistimewakan oleh Allah lewat Nabi SAW. Bagaimana janji kalau orang itu adzan 5 waktu 12 tahun ataukah 5 tahun itu ada fadilahnya tersendiri. 12 tahun adzan di masjid itu wajibat lahu jannah, wajib baginya surga 12 tahun. 5 tahun juga ada dari Nabi, 7 tahun juga ada. Sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'ah minan nar. Orang yang adzan selama 7 tahun berharap pahala dari Allah, maka Allah akan tulis untuknya bebas dari api neraka. Maka di sini kalau orang itu tahu bagaimana nilainya, keutamaannya adzan dan shaf awal, tentu mereka akan berebut, sekalipun harus lewat undian pun akan dilakukan. Walau ya'lamuna ma fil tahjir, kalau orang itu tahu apa yang ada dalam cepet-cepetan ya, untuk sholat ya, sholat apapun. Wala yu'ariduhu amrun illa yuradu lidzuhri. Maknanya di sini tahjir itu kaitannya dengan sholat duhur. Jadi kalau ya'lamu nama tahjir, orang itu tahu apa yang ada dalam sholat duhur, lastabaku ilaihi, tentu mereka akan halapan untuk menghadirinya. Walau ya'lamu nama fil atamah wa subhi, dan kalau orang itu tahu apa yang ada dalam sholat isya dan subuh berjamaah, maknanya yakni daripada thawab pahala la atau huma walau habwan, maka orang itu akan mendatangi sholat isya dan subuh itu walaupun harus merangkak. Kalau dalam satu hadis yang lain itu disebutkan orang yang sholat isya berjamaah itu fadilahnya seperti orang yang menghidupkan sholat separuh malam. Maknanya dari isya sampai tengah malam itu sholat ibadah terus, itu nilainya sholat isya berjamaah. Kalau subuh berjamaah nilainya itu seperti orang yang menghidupkan malam penuh, semalam suntuk nggak tidur ibadah terus. Itu kalau sholat subuh berjamaah, maka nilainya sholat subuh itu mengalahkan dari 5 waktu itu. Yang paling menang ya sholat subuh itu, walaupun hanya 2 rakaat, tapi fadilahnya yang paling besar. 2 rakaat sholat subuh qobliyahnya saja itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih utama melebihi apa dunia segala isinya. Sehingga ada orang Hanafi yang mewajibkan qobliyah subuh, walaupun ketinggalan 1 rakaat nggak masalah, yang penting qobliyah nggak ketinggalan. Sehingga ketika lagi menjalankan qobliyah subuh pun lewat 1 rakaat lanjut aja, karena melihat fadilahnya begitu besar. Khairun minad dunya wa ma fiha. Ya kalau kita ya nggak bisa, kalau kita itu kalau umpama udah berdiri sholat dalam lagi masuk rakaat pertama, sekiranya kita udah dapat 1 rakaat, kita tambah 1 rakaat, kalau ketinggalan umpama rakaat pertama, maka itu kita walaupun dapat 1 disunahkan untuk salam, boleh untuk salam. Lanjut boleh ya nggak apa-apa, hanya saja kurang bagus, kurang afdol, karena mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, itu nggak baik. Sehingga walaupun dapat 1 rakaat kok udah berdiri sholat, sebenarnya kita dianjurkan untuk salam walaupun 1 rakaat. Ini diantara panggilannya bagaimana kita itu tabkir. Tabkir itu cepet-cepetan untuk menghadiri sholat berjamaah. Sebenarnya tabkir itu dipakai untuk sholat Jumat ya.
sholat Jumat itu kita dianjurkan untuk pagi-pagi banget berangkat sholat Jumat. Kalau kita kan mepet-mepet baru berangkat, itu diantara bid'ah ataukah yang terjadi di akhir zaman yang tidak ada di zaman Nabi. Diantara yang pertama kali bid'ah adalah sholat Jumat itu harusnya berangkatnya pagi, malah adzan baru berangkat. Nah ini tabdil itu sebenarnya pakainya hari Jumat, tapi dipakai juga untuk sholat yang lain 5 waktu, dianjurkan untuk cepat-cepat berangkat. Maka dikatakan kalau berangkatnya sebelum adzan, maka itu wajahnya nanti di akhirat akan bersinar seperti matahari. Kalau pas adzan seperti bulan. Kalau komat baru berangkat kayak bintang. Kalau ketinggalan Mas Bro, yang nggak dapat cahaya, dapatnya pelatong. apa?